Saya, Erlita Miladira Siposidin, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan podcast bersama Bapak Ali Syafaat, salah satu guru SMP Negeri 1 Sumberjo. Dengan tema, Guru PAI dengan Perkembangan Zaman. Mau tahu keseruannya? Let's check it. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih Pak Ali. Sehat. Pada pagi hari ini kita akan membuat podcast bersama Bapak Ali Syafaat, salah satu guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Sumberjo. Langsung saja nggih Pak Ali. Saya ingin mengajak sharing Pak Ali tentang bagaimana sih pengembangan karir Pak Ali menjadi seorang guru. Perkembangannya dari awal Pak sampai saat ini. Alhamdulillah ya, karir yang saya tekuni pendidikan agama Islam. Saya pertama masuk menjadi guru itu pada tahun 1999. Wah, ini saya baru berusia 2 tahun ini, Pak. Ini saya sudah pas tepatan saya itu baru keluar dari aliyah, langsung ada panggilan di SMP swasta, tepatnya di SMP Baitul Mutakin Sumberjo juga. Itu ada di daerah desanya itu Desa Pertama. Ya, ketika ada panggilan itu saya yo senang, yo susah. Senangnya saya dapat pekerjaan, susahnya belum satu kok ngajar lah. Oh gitu. Ya itu. Akhirnya pada tahun dengan saya mengajar, saya juga meneruskan jenjang pendidikan saya ke S1 jurusan PAI di STAI Sunan Gunung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada tahun 2004 saya baru bisa menyelesaikan S1 saya jurusan PAI, dan pada tahun itu juga saya sudah bisa mengajar sesuai dengan mapel ijazah saya. Oh, gitu. Itu karir awal. Sebelumnya itu memang sudah dari setelah SMA ya Pak? Ya, berarti iya. Dengan kuliah sambil mengajar. Ya. Pas luar biasa. Patut dicontoh ya, ini. Ya, itu. Terus ada lagi karir saya ketika saya sudah masuk pada profesi saya guru PAI. Yaitu saya pada tahun 2009 ada semacam diklat untuk guru profesional, Mbak. Oh, dulu ada? Iya, ada. Alhamdulillah, karena saya ngajar PAI juga saya punya ijazah PAI, saya bisa masuk terdaftar di alhamdulillah pada 2093 saya lulus dan mendapatkan sertifikat guru profesional dari guru PAI. Oh, itu berarti itu karir. Oh iya, berarti itu adalah dunia guru profesional. Iya. Oh, kita bersama dengan guru profesional ya teman-teman. Ya, kemudian Pak. Terus karena di dalam kurikulum kita ada pada tahun 2011 itu dituntut untuk linear pada mata pelajaran, sehingga saya harus cari sekolah lain itu. Dan tepatnya pada tahun 2011 saya ikut ngajar di SMP Negeri 1 Sekar. Oh, pasti ini daerah Bojonegoro. Yang sana ya, Pujo ya Pak ya? Atas gunung. Iya, kok jauh sekali. Iya. Nah, itu karena tuntutan dari linear jam tadi, Mbak. Karena sebagai guru profesional kita dituntut linearnya mapel PAI tadi. Akhirnya saya harus menjalankan tugas itu. Dan pada tahun 2017 baru adik saya bisa masuk di S1 Sumberjo. Dan alhamdulillah kemarin ada lagi untuk guru karir saya di tahun 2021 ada rekrutmen guru P3K. Saya bisa masuk daftar dan saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. Itu karir terakhir saya. Oh iya. Dan sampai sekarang yang mau saya geluti melanjutkan dari
perjuangan P3K sebagai guru PAI. Luar Dia biasa. contoh ya itu. Apa sih Pak yang menjadi motivasi Pak Ali untuk kepengen jadi guru pendidikan agama Islam itu? Motivasi ya Mbak ya, jadi saya itu punya dulunya gini di kampung saya itu saya lihat anak-anak yang apa itu namanya belajar baca Al-Quran nih kurang lancar, terus cari tempat untuk ngaji kesulitan. Dan di situ saya termotivasi untuk saya harus bisa belajar Al-Quran. Dari saya ingin belajar Al-Quran itu saya di fakultas tidak ada jurusan Al-Quran, hanya adanya PAI. Akhirnya saya ambil jurusan PAI. Jadi latar belakangnya itu karena melihat anak-anak itu yang memang tidak ada tempat untuk tempat mengaji ya Pak. Saya bagaimana bisa istilahnya anak itu ada tempat dan saya bisa mengajar dengan istilahnya yang legal, maksudnya yang ada diakui lah keilmuannya mereka nanti. Saya ajar tujuannya seperti itu, motivasinya seperti itu asalnya. Terus yang nomor kedua, motivasi saya kenapa saya itu guru atau sebagai guru PAI itu karena saya mulai kecil Mbak. Saya itu didikan ibtidaiyah, terus dilanjutkan di sanawiyah, terus dilanjutkan di aliyah, juga di nonggone keagamaan. Dan terakhir saya jurusan PAI juga. Itu motivasi. Berarti memang karena dari kecil itu sudah tahu tentang agama, ya. Terus suka ya Pak sama agama itu ya, tentang agama Islam. Terus kemudian apa yang Pak Ali rasakan pertama kali saat jadi guru PAI? Sangat senang karena itu sesuai dengan bidang saya yang saya geluti sejak mulai kecil sampai besar dan sampai saya mendapatkan S1. Itu yang saya rasakan. Karena kenapa saya kok senang, dulunya sebelum saya S1 itu saya gonta-ganti, kadang saya dikasih matematika karena kenapa belum punya ijazah karena kan jadi beberapa mata pelajaran ya Pak yang dikasih akhirnya tambah jadi ngau saya itu sehingga PAI atau jurusan PAI saya ketika ditanya bagaimana perasaan senang sekali. Kenapa? Karena sesuai dengan jurusan saya, sesuai dengan motivasinya, sesuai dengan motivasi pengennya melihat anak-anak itu jadi lebih baik ya Pak. Selanjutnya karena Bapak sudah lama ya menjadi guru PAI sehingga telah menghadapi dari beberapa siswa generasi, misalnya dari generasi Z 1997 tadi Pak sampai 2000 hingga generasi milenial saat ini, apa sih yang Pak Ali rasakan dalam mendidik mereka? Pasti kan ada perbedaan ya Pak. Ini apa sih yang Pak Ali rasakan? Ya, memang kurikulum juga mengikuti zaman, dan anak juga karena anak juga tadi kurikulum mengikuti zaman tadi sangat beda. Kalau dulu saya itu mengasihkan materi saya ke anak-anak itu dengan drill, dengan hafalan, dengan buku-buku yang banyak, itu sangat melelahkan saya. Kenapa? Semua harus ekstra, semua harus dari gurunya. Opo guru sampai katok kaya jadi guru waktu itu. Jadi eneng opo guru. Jadi anak itu dulu itu seperti itu. Jadi pokoknya ibaratnya pendidikannya terpusat kepada guru ya. Itu yang saya rasakan pendidikan dulu. Terus kalau sekarang itu enak. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial, media modern seperti sekarang ini, semua kita bisa mengakses lebih mudah, terus lebih ringan. Kenapa? Karena dari sumbernya tidak dari saya saja, dari semua ada, dari Google bisa diakses, dari semua ada di media. Jadi kan kalau yang dulu itu memang siswa itu kan terbatas sekali ya Pak untuk mengakses
materi-materi, sedangkan kalau yang generasi milenial saat ini tuh mereka sudah mau akan teknologi gitu. Jadi ya sebagai guru nggih tidak hanya mendampingi nggih, saja. hanya mendampingi saja. Mendampingi tidak seperti dulu lah kita mengapa Ekstra ya Pak ya. Kalau sekarang itu tinggal mendampingi ngarah jaringan. Kemudian bagaimana cara Pak Ali memberikan didikan kepada generasi-generasi tersebut? Ya, saya sering itu dengan motivasi yang bagaimana dia itu punya geliat untuk atau bisa menumbuhkan rasa tahunya tentang materi-materi yang saya berikan. Gimana cara mereka senang untuk belajar gitu ya Pak? Iya, bagaimana anak itu senang. Ya. Kadang-kadang ya harus kita menjadi sahabat mereka, kadang kita bisa menjadi orang tua mereka, pokoknya kita itu bisa tahu mereka. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Berarti setiap generasi itu memang kita sebagai guru tuh kalau bisa ya menjadi orang tua, sahabat, enggak. Jadi pokoknya dia itu bisa merasa nyaman dengan kita. Akhirnya kalau merasa nyaman, senang ya Pak ya untuk belajar. Belajarnya itu silaturahim lah, bahasa agamanya seperti itu. Berarti kan tidak hanya siswa yang mendekat kepada kita, tapi kita sebagai guru juga harus mendekatkan juga ya dengan siswanya. Kemudian strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa? Strategi saya ya tadi dengan cara silaturahim, saya mendatangi, terus mengajak komunikasi, kekeluargaan, apalagi mendekatkan ya pendekatan dengan hati. Dengan hati untuk bagaimana mereka itu tidak bosan dengan materi-materi yang saya kasihkan pada mereka. Pada dasarnya kita memang harus dekat dulu ya dengan mereka, mengambil hatinya ya Pak. Biar tahu misalnya kalau mereka ada masalah, kenapa materi ini kok yang lain bisa menerima, yang dia kan tidak bisa terima. Kan kita tahu nanti kalau dia dekat cerita, nanti kan bisa mencarikan solusinya dan kita bisa memasukkan materi kita kepada si anak. Bagaimana sih cara Pak Ali untuk berkomunikasi yang aktif dengan mereka? Ya tadi sama seperti yang di depan tadi. Pokoknya kita tidak ada sikap seperti kita orang yang hebat. Pokoknya tidak ada sekat kita harus dihormat, karena tidak ada sekat kita harus dimuliakan, tapi semua tadi sama. Yang penting kita di sini adalah belajar. Pada dasarnya memang kita itu tidak boleh ya Pak merasa aku ini gurumu hebat daripada kamu. Padahal seorang guru itu juga bisa nggak Pak belajar dari siswa. Iya, sebenarnya tambah seperti itu. Jadi anak itu pelajaran bagi kita. Oh, ini adalah cerminan dulu yang harus dilakukan, yang harus digarap, yang harus dikasih didikan. Ya, memangnya kelihatannya kita itu didik, sebenarnya itu ya kita sendiri ya kayak kita itu bercermin ya kan nggak boleh jelas lah kita sebagai guru jelas seperti itu. Itu cerminan itu kita sebenarnya. Selanjutnya ya Kak Pali, dapat diketahui bahwa saat ini kan perkembangan media itu sangat pesat nih. Nah, bagaimana pendapat Pak Ali terhadap perkembangan teknologi khususnya untuk pelajaran PA? Sangat membuat saya lebih ringan, lebih menyenangkan adanya media seperti ini. Contohnya gini, ketika kita menghadapi seperti era sekarang pandemi, seandainya kita tidak bagaimana cara kita menyampaikan materi kita kepada anak, itu sangat
sangat memudahkan kita dan memberikan manfaat yang besar kepada kita, terutama pada pendidikan. Berarti berpengaruhnya itu tidak negatif Ya, ya Pak, tetap pengaruh positif ya, karena bisa menyampaikan apalagi dengan saat ini ya. Bayangkan aja, misalnya kita bayangkan kalau saat ini nggak ada media tersebut, kita sebagai guru gimana ngajarnya gimana? Berarti memang sangat manfaat, sangat bermanfaat sekali di masa dari perkembangan media yang sangat pesat. Apa sih yang Pak Ali lakukan? Apakah Pak Ali juga meningkatkan kemampuan dalam dunia digital? Alhamdulillah. Jadi dengan adanya tuntutan itu sudah menjadi tuntutan seorang guru, ora pandang itu guru umum, apalagi sebagai guru agama, kita jangan sampai dikatakan ahli dunia dong. Apa puanah kita dicelok Mbah Mudin, Pak Mudin. Jadi kita itu sudah makanan kita sehari-hari. Ya, kita nanti ada lebihnya itu kalau kita mau menguasai di IT-nya kan. Nah, alhamdulillah saya itu setiap ada MGMP, PAI ataupun yang tingkatnya kabupaten atau di sekolah itu nanti setiap ada apa itu namanya seperti workshop pelatihan sing mengenai tentang KIT-an saya ikut. Jadi saya itu tidak terus berhenti sampai sini, tapi setiap ada pelatihan sing masih ada hubungannya dengan KIT-an, masih ada hubungannya dengan mapel saya PAI, saya pasti selalu itu. Karena memang perlu ya saat ini meningkatkan kualitas ya yang ada di mapel saya. Jadi sebagai guru PAI itu ya teman-teman nggak boleh hanya dikenal sebagai seorang yang ahli berdoa, tapi seorang guru PAI kan juga harus meningkatkan kualitas diri. Untuk saat ini mungkin juga dengan penggunaan media itu, jadi kita tidak boleh lah membatasi ya Pak, membatasi diri dengan dunia digital ya, karena memang itu kebutuhan di era sekarang. Kemudian media digital apa saja yang Bapak gunakan dalam melaksanakan pembelajaran? Ini banyak Mbak ya, yang saya gunakan itu ada di Adit itu ada, terus di Classroom juga, terus Instagram, Telegram juga, terus apa lagi itu di Grab gitu ya. Banyak Mbak yang saya gunakan untuk menyampaikan materi saya ke anak dengan media-media yang berarti mulai dari WA, Instagram, Telegram, Google Classroom sampai ke Google Form ya. Ada lagi program di kabupaten kita itu kemarin, tapi sekarang sudah dipakai Mbak, itu si Fajar Guru. Oh, si Fajar Guru. Iya, itu ada. Kemarin itu saya menggunakan hampir 1 semester ya. Setelah itu sekarang kita kok nggak ada lagi bullying, tapi masih digunakan, tapi kan tidak lagi digunakan untuk sekarang. Oh, kalau boleh tahu yang si Fajar Guru itu bagaimana sih? Kelihatannya kelemahannya pada aksesnya. Aksesnya kadang-kadang kan setiap tahun kan memperbarui akses terus, tapi kalau yang lainnya kan tidak, sekali kan kita sudah menggunakan berulang-ulang. Itu yang maksudnya menjadi kendala di kita itu gitu. Kita kadang-kadang kan nggak kok ngopeni apa itu namanya akses ya. Yang lain itu sudah banyak. Jadi terus yang akhirnya kita ambil yang apa itu namanya yang fleksibel, yang efektif ya untuk kita gunakan di pembelajaran tadi. Yang si Fajar Guru itu seperti e-learning ya Pak? Kelihatannya ya seperti itu. Seperti itu ya. Tapi memang kurang ya, akhirnya terus berpindah ke WA, Telegram, Instagram itu ya Pak, yang memang anak-anak sering menggunakan ya Pak. Jadi memang lebih memudahkan kita ya. Tapi ya si Fajar Guru itu masih dipakai. Karena di materi saya atau di RPP saya itu saya muatkan terus itu. Oh, masih dimuatkan ya kajiannya. Walaupun ya kadang sekali-kali saya gunakan
itu tapi bahasa platform karena itu sebagai media media internet yang wajib bagi guru PA bagi guru Bojonegoro dari kabupaten ya ya. untuk para guru-guru kabupaten Bojonegoro. Kemudian model pembelajaran apa saja sih yang Pak Ali terapkan di kelas? Model banyak enggak ya, saya itu kadang-kadang yang saya punya modelnya ya seperti apa itu namanya istilah peran Role play itu ya, bermain peran. bermain role play ya. Role play bermain peran. Apa itu tanya jawab. Biasanya sebelum itu saya kan tanyakan materi yang kemarin saya sampaikan itu tanya jawabnya itu saya gunakan biasanya apa yang memulai materi itu saya gunakan tanya jawab. Terus diskusi juga saya gunakan. Terus apa itu yang suruh menyimpulkan jigsaw ya itu ya juga Pemah ya banyak ya model-model yang paling diterapkan dan itu memang sangat efektif ya di kelas jadi mereka lebih interaktif ya. Guru sekarang itu kan dituntut hanya memfasilitasi jadi anak yang kita gerakan kita yang memfasilitasi seperti apa sih modelnya pembelajaran kita yang mengarahkan saja ya Pak. Yang banyak kreatif ada siswanya. Apa kesulitan yang Pak Ali alami dalam menggunakan media atau model pembelajaran? Ada nggak sih Pak kesulitannya dari penggunaan tersebut? Iya itu Pak, kesulitan yang saya rasa itu ya ketika apa itu namanya internet sih nggak stabil betul ya ketika menggunakan medianya ketika saya menggunakan apa itu jenis gambar sejarah ya enak dulu terus ngene bocah gitu wes kacau akhirnya apa fokus gak bisa fokus guys karena sistem internetnya ya itu untuk yang model-model pembelajarannya apakah ada kesulitan Pak? Kalau modelnya jalan biasa artinya ya ada namanya anak itu ada yang apa itu namanya dari model-model tadi ya ada si suka ini model ini anak ini ada yang unggul di metode ini ada yang unggul di metode ini kadang-kadang kita pokoknya jeli-jelinya lah melihat itu jadi kita sebagai guru harus pintar-pintarnya melihat siswanya karena kalau kita seperti dulu lagi tinggal kita yang pekoh soalnya kan gini ya anak sekarang itu pandai renang untuk kongkon apa itu jenenge bal-balan ya ora kok kan kita harus tahu memang ya kira-kira apa sih dari pemilihan media model yang telah Bapak lakukan sejauh mana tingkat efektivitas dalam memahamkan siswa? Sangat efektif. Contohnya gini, ketika pandemi saya menggunakan media apa itu dari gambar langsung saya kirim ke grup WA itu ya sudah efektif. Terus apa lagi ketika kita ketika kita sudah masuk kita ngasih video anak ya langsung jadi memang mereka suka melihat adanya gambar dan audionya ya kan kalau kelihatannya gini loh sekarang itu kayak menyenangkan daripada dulu hal yang baru karena gitu kelihatannya media sekarang itu untuk anak kelihatannya sangat menarik jadi anak itu senang. Kalau dulu itu kan cerita itu. Jadi anak itu bosan ditinggal turun, kan gitu. Nah sekarang itu kan gak langsung ditampang disetel akhirnya kan kan ngono. Ada sensasi barunya ya. Dan itu mereka itu tidak hanya mendengarkan. Padahal biasanya kalau PAI itu kan apa ya metodenya itu ceramah aja. Biasanya kan gitu. Mereka terus akhirnya ditampilkan lah dengan menggunakan media tersebut.
sangat efektif adanya metode apa itu media-media. Selanjutnya Pak Ali, apa yang Bapak lakukan ketika siswa itu mengalami kesulitan belajar? Ketika ya memberikan motivasi, dorongan, terus pendekatan ya, yang saya lakukan, terus apa itu namanya, memberikan drill-drill dan apa itu namanya, evaluasi. Jadi memang tambahan-tambahan. panjenengan sebagai guru itu melihat anak itu langsung secara individu Iya, ya Pak? iya, harus seperti itu, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, kita nggak tahu, ngesakno yang lain. Artinya kalau dia sudah menguasai sesuatu orang, ya kan dia nggak salah enggak kan gitu. Dia harus kita tahu satu persatu dan sehingga kita bisa memberikan solusinya. Kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, yang ketinggalan kita bisa nambah sekali. Biar nanti tidak ketinggalan dengan teman yang sudah lanjut. Apa Pak Ali itu pernah memberikan misalnya materi tambahan kepada siswa yang tidak bisa begitu Pak? Misalnya ada kelas tambahan atau apa? Ya pasti ada tambahan-tambahan, karena kita kadang-kadang, tapi tambahan saya itu biasanya setelah materi apa itu pelajaran semua selesai. Biasanya saya aja sholat terus pakai materi biasa. Begitu. Jadi waktu di luar jam ya? Iya, di luar jam. Biasanya Pak waktu pulang anak tidak suruh pulang, tapi bersama jamaah sudah saya tak bisa sama ini kurang ini kita belajar lagi pada di luar pelajaran. Bagaimana cara Bapak memantau kemajuan belajar bahasa didik? Dengan mengadakan evaluasi baik evaluasi harian, tengah semester dan evaluasi akhir semester. Seperti itu. Dengan evaluasi ya, evaluasi penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dan itu memang sangat membutuhkan waktu ya Pak ya. Iya. Kemudian pengalaman apa sih yang menyenangkan dan kurang menyenangkan ketika Pak Ali menjadi guru PAI? Kan pasti ada yang kurang menyenangkan, terus begitu sangat berkesan bagi Pak Ali. Yang pertama yang tidak menyenangkan dulu. Nanti yang menyenangkan kan kesah dikurangi seneng. Yang tidak menyenangkan itu saya ketika sudah saya berikan materi tentang sholat, apa-apa yang membatalkan sholat, terus apa-apa yang bisa mengesahkan sholat. Tapi ketika saya mendampingi, ini nggak sholat wajib Mbak ya, sholat duha biasanya kita itu memulai sebelum materi itu ada penguatan karakter dengan sholat duha. Itu ketika saya dampingi, terus anak itu podo guyon orang khusuk, ya hati Masya Allah. Iki cah kita paham tora, tora iki nguji aku. Itu Mbak sing merasa teruji ya sebagai guru PAI. Aku kan kadang-kadang gak enak gini. Iki bocah iki gak paham, kan pancen tak gitu. Utawa jajal. Repot. Aku repot apa kenyataan seperti itu. Kadang-kadang ya itu Mbak. Enggak menyenangkan saya itu ketika mendampingi anak sholat dia tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan ya. Kayak sebagai guru ini kira-kira saya yang salah atau mereka kan seperti itu ya Pak? Seperti ya Allah ini bagaimana? Seperti itu ya, ada di hati saya itu seperti itu. Terus yang menyenangkan itu ya anak itu ketika apa itu sini berprestasi lomba apa sebenarnya ngerti PAI dapat juara ada prestasi ya Pak. Kemarin tuh ada sampai tingkat provinsi ya saya tingkat provinsi dalam mewakili PAI pidato pidato iya berarti pembimbingnya juga Pak Ali. Iya, wah luar biasa iya, guru PAI semua termasuk Pak Ali di dalamnya. Berarti itu memang kebanggaan tersendiri ya. Saya sebagai guru PAI bisa mengantarkan siswa saya seperti ini. Yang terakhir Pak Ali,
apa sih tips dan saran untuk para generasi selanjutnya yang akan menjadi guru PAI? Termasuk ini untuk saya. Oke Mbak ya, jadi saya berpesan untuk generasi yang akan datang, belajar. Dunia di masa depan itu di tangan kalian, dan nanti kalau sudah belajar dan mendapatkan ilmu, tinggal diamalkan. Itu aja ya, jadi belajar dan diamalkan di masa depan. Terima kasih Pak Ali. Teman-teman, sudah selesai podcast kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, kepada sama-sama, Pak Ali. Mbak. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.